Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man salaka maslakahu ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita berpasang-pasangan. Dan salat dan salam kita berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ar-Rum ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Allah tabaraka wa taala berfirman, dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Allah ciptakan untuk kalian dari diri kalian sendiri pasangan agar kalian merasa tenang dengannya. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan bagi kalian yang berpasangan tersebut rasa cinta dan kasih sayang. Di dalam ayat ini Allah Tabaraka wa taala mengkhabarkan bahwasannya di antara tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya, yang paling utama adalah manusia berpasang-pasangan agar saling merasa tentram, agar saling merasakan dan menumbuhkan cinta serta kasih sayang. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat lain, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Allah mengatakan, wahai manusia, kata Allah, bertakwalah kalian kepada Allah, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian, alladzi khalaqakum min nafsin wahidah, yang telah menciptakan kalian dari diri yang satu, yaitu menciptakan kalian dari Nabi Adam alaihi salam, wa khalaqa minha zawjaha, dan Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari diri Nabi Adam alaihi salam pasangannya, yaitu Hawa alaihi salam. Dan Allah jadikan di dalam pasangan tersebut keturunan yang banyak, baik dari laki-laki ataupun perempuan. Maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya berpasang-pasangan, menciptakan laki-laki dan perempuan. Maka tatkala kita sebagai manusia, terkhususnya bagi seorang lelaki, apabila Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan bagi kita
seorang wanita, maka wanita tersebut tanggung jawab bagi seorang suami. Maka ingatlah, seorang suami di dalam rumah tangganya dibutuhkan di dalamnya adalah rasa cinta dan kasih sayang. Sebagaimana Allah mengatakan, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Mawaddah para ulama tafsir mengatakan yaitu rasa cinta. Wa rahmah adalah rasa kasih sayang. Maka dua poin ini harus ada di dalam rumah tangga. Dan dua poin ini tidak akan bisa tercipta di dalamnya kecuali atas peran suami. Maka hendaklah bagi seorang suami untuk menumbuhkan di dalam keluarganya, terkhususnya terhadap pasangannya, rasa cinta dan kasih sayang. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tunjukkan bagaimana cinta dan sayangnya beliau sallallahu alaihi wasallam terhadap istri-istrinya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu bagaimana seorang wanita tersebut diperlakukan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim rahimahumallahu taala, Nabi mengatakan, "Istausu bin nisa'i khaira." Berwasiatlah kalian kepada wanita dengan yang baik. Maksudnya adalah bagi seorang suami tatkala menasihati seorang istri, tatkala berbicara kepada seorang istri, maka hendaklah dia berbicara dengan kasih sayang dan lembut. Karena itu tabiat wanita. Kemudian Nabi mengatakan, "Wa innal mar'ata khuliqat min dhil'i a'waj." Sesungguhnya wanita itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tulang rusuk yang bengkok. Wa a'wajud dhil', kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di antara tulang yang paling bengkok adalah a'laha, tulang rusuk yang paling atas. Nabi sallallahu alaihi wasallam memisalkan wanita bagaikan tulang rusuk yang paling bengkok. Maka hendaklah bagi seorang suami memahami itu. Apabila seorang suami kasar terhadap istrinya, keras terhadap istrinya, maka dia akan patah. Maka diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi setiap suami agar berlembah lembut terhadap istrinya. Penuh kasih sayang, penuh dengan cinta, dan penuh dengan pengorbanan untuk istrinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mencontohkan hal tersebut di dalam keluarganya. Suatu ketika salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Rasulullah, ayyun nasi ahabbu ilaik?" Wahai Rasulullah, siapa manusia yang paling engkau cintai di muka bumi ini? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung mengatakan, qala Aisyah, aku mencintai Aisyah. Waqila, kemudian dikatakan dari laki-laki, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, abuha, aku mencintai bapaknya, yaitu Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dalam riwayat yang lain dikatakan kemudian siapa wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhum ajma'in. Lihat di hadapan para sahabat
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ragu mengatakan bahwasanya manusia yang paling dicintai adalah istrinya, yaitu Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Dan begitulah seharusnya seorang suami untuk selalu mencintai istrinya bagaimanapun. Maka tatkala seorang istri melakukan suatu kesalahan, baik kecil ataupun besar, maka hendaklah bagi suami untuk berkata-kata lembut, untuk menasehatinya dengan baik. Dan itulah hal yang paling diinginkan oleh seorang wanita. Tidak ada di dalam sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghardik istrinya, berkata-kata kasar kepada istrinya, atau memukulnya. Suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkumpul dengan para sahabatnya di rumah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian datang salah seorang istri Nabi membawa makanan di atas nampan yang besar. Maka tatkala Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha melihat hal tersebut, maka beliau pun membanting nampan tersebut di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga makanan terjatuh di hadapan Nabi dan para sahabat. Maka lihat apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu marah? Berkata kasar, mengangkat suaranya, bahkan memukul Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha? Tidak. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat, dengarkan wahai suami. Nabi mengatakan, gharrat ummukum. Ibu kalian cemburu. Subhanallah. Inilah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam rumah tangganya. Lalu bagaimana dengan kita para suami yang jauh amalannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang belum pasti letaknya apakah di surga Allah ataupun di nerakanya. Namun kita jauh dari mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama di dalam keluarga. Maka hendaklah bagi seorang suami menetapkan di dalam dirinya agar selalu berkasih sayang dan menumbuhkan rasa cinta di dalam keluarganya tersebut dan di dalam pasangannya. Sebelum engkau menyesal, tidak ada gunanya tatkala pasanganmu telah tiada. Baru engkau ingin mencintai dan menyayanginya. Maka tidak ada penyesalan yang manis. Maka oleh karena itu, hendaklah bagi seorang suami, selagi memiliki istri dan keluarga, maka jagalah mereka. Bertutur katalah yang lembut. Cintai mereka dan sayangi mereka. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang sahih, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang orang lain dapat mengambil manfaat darinya. Dan di dalam keluarga, di dalam pasangan, orang yang paling berhak mengambil manfaat dari suami adalah istri. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang lain, beliau mengatakan, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang paling baik di dalam keluarganya, orang yang paling baik terhadap istrinya,
Orang yang paling baik terhadap anak-anaknya. Wa ana khairukum li ahli, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan aku orang yang paling baik terhadap keluargaku. Maka seorang suami hendaklah selalu mengikuti bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermuamalah dengan keluarganya. Yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam keluarganya selalu mengayomi mereka. Selalu menumbuhkan rasa cinta di dalam keluarganya tersebut. Selalu menyayangi mereka. Tidak pernah berkata-kata kasar. Tidak pernah menghardiknya. Bahkan memukulnya. Namun bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kaum muslimin zaman sekarang ini? Betapa banyak para suami, tatkala istri yang telah diamanahi oleh Allah Subhanahu wa taala agar suami menjaganya dan mendidiknya dengan baik, melakukan kesalahan yang kecil, maka dia pun memukul istri tersebut dengan kasar. Bahkan na'udzubillah sampai membunuhnya. La haula wala quwata illa billah. Maka ini bukan suami yang dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga bukan suami yang berpedoman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan banyak di antara para suami menjadikan istrinya sebagai budak, menjadikan istrinya sebagai pembantu, dan dia melakukan apapun yang dia inginkan. Dia memerintahkan apapun yang dia inginkan terhadap istrinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa." Lelaki sebagai pemimpin bagi para wanita. Maka seorang pemimpin yang wajib dia lakukan adalah mengayomi masyarakatnya. Dan begitu pula seorang suami. Sebagai pemimpin yang harus dia lakukan adalah yang pertama mengayomi istri dan keluarganya. Kemudian yang kedua, mencintai istrinya sepenuh jiwa. Kemudian menyayanginya, bertutur kata yang lembut, dan tidak menghardiknya. Itulah yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dari seorang suami. Namun banyak di antara suami-suami pada zaman sekarang, tatkala istrinya melakukan kesalahan, dia langsung marah. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taghdab walakal jannah." Jangan engkau marah, maka bagimu syurga. Dan di dalam hadis yang lain, suatu ketika salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, "Ya Rasulullah, ausini." Wahai Rasulullah, berikanlah wasiat kepadaku. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La taghdab, la taghdab, la taghdab." Jangan engkau marah, jangan engkau marah, jangan engkau marah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulangi hal ini sebanyak 3 kali. Maka oleh karena itu, ingatlah wahai suami, jikalau seandainya engkau benar-benar mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau benar-benar menginginkan surga Allah tabaraka wa taala, maka hendaklah ikuti Rasulmu. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bermuamalah dengan keluarganya. Karena Allah tabaraka wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Allah mengatakan, katakanlah wahai Muhammad, katakanlah kepada hamba-hambaku, jikalau seandainya kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang suami apabila dia menginginkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah bagi dia mengikuti bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermuamalah dengan istri-istrinya.
bermuamalah dengan keluarganya. Maka tatkala suami telah melakukan dan mencontoh apa yang telah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan, maka dia mendapatkan 2 ganjaran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, Allah mencintai, Allah mengatakan yuhibbukumullah, maka kalian akan dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tatkala Allah Subhanahu Wa Taala telah mencintai seorang hamba, maka tidak ada ganjaran baginya kecuali surganya Subhanahu Wa Taala. Kemudian ganjaran yang kedua yang dia peroleh adalah wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Maka oleh karena itu, hendaklah bagi tiap-tiap suami agar selalu mengayomi istri dan keluarganya, menumbuhkan rasa cinta dan sayang, serta bertutur kata yang lembut dan bijak di dalam rumah tangganya tersebut. Karena apabila pasanganmu sudah tiada, maka tidak ada yang timbul kecuali hanya penyesalan. Oleh karena itu, selagi seorang suami masih memiliki istri, seorang istri masih memiliki suami, maka hendaklah 2 pasangan tersebut untuk selalu mencintai dan selalu menyayangi dan menumbuhkan ini di dalam keluarganya. Semoga nasihat yang singkat ini dapat kita mengambil pelajaran di dalamnya, dan teruslah menimba ilmu agama agar kita hidup di permukaan bumi ini tidak sia-sia, dan di akhirat kelak tidak merasakan penyesalan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta